Selamat pagi, siang, sore, malam ya teman-teman. Selamat datang di modul 2 dengan tema lipid. Pada modul ini kalian akan melakukan 3 uji. Yang pertama adalah uji ketidakjenuhan minyak, kedua saponifikasi dan kesadaran sabun, dan yang ketiga adalah uji kolesterol. Nah, untuk pertama ini kalian akan melakukan uji ketidakjenuhan minyak. Asam lemak tergolong menjadi 2, yaitu asam lemak jenuh dan tidak jenuh. Asam lemak jenuh sendiri itu adalah asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap, sedangkan asam lemak tidak jenuh adalah asam lemak yang memiliki ikatan rangkap. Sehingga ikatan rangkap inilah yang akan bereaksi dengan brom yang menjadi reaktan kita. Oke, sehingga pada praktikum ini kita tuh ingin mengetahui seberapa banyak sih tetesan brom yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi ikatan rangkap dari setiap sampel yang akan kita gunakan. Untuk sampelnya sendiri terdiri dari 4. Yang pertama ada minyak sawit, minyak zaitun, minyak ikan, dan margarin. Oke, untuk yang pertama-tama kita akan mengambil minyak sawit dulu. Kita akan meneteskan sebanyak 2 tetes saja. Yang kedua, margarin, sama. Kita akan meneteskan 2 tetes juga. Dan yang sampel yang ketiga adalah minyak zaitun. Diambil juga sebagai 2 tetes. Dan yang terakhir adalah minyak ikan. Diambil 2 tetes juga. Kemudian akan ditambahkan sebanyak 2 ml kloroform pada setiap sampel. Kemudian setelah itu akan diteteskan air brom. Nah, seberapa banyak sih tetesannya ini? Itu nanti akan mempengaruhi dari ikatan rangkap yang terkandung dari masing-masing sampel. Nah, nanti kita akan meneteskan sampai warnanya itu menjadi orange seperti air brom.
Oke, dari hasil yang didapat, yang pertama, sampel pertama membutuhkan 57 tetes air brom, sampel yang kedua membutuhkan 141 tetes, yang sampel yang ketiga 41, dan yang terakhir 87 tetes. Sehingga berdasarkan hasil yang didapat, kalian bisa mengidentifikasi ya, mana sih dari tiap sampel yang memiliki kata nangkap paling banyak atau yang memiliki asam lemak tak jenuhnya yang paling banyak. Kemudian nanti kalian catat di lembar kerja dan didiskusikan bersama asisten kelompok. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji saponifikasi minyak. Nah, pada uji saponifikasi minyak ini kita akan membuat sabun. Gimana sih caranya? Pada dasarnya minyak yang kita pakai nanti akan dihidrolisis oleh basa kuat dan akan membentuk sabun dan gliserol. Nah, basa kuat yang kita pakai di praktikum ini adalah NaOH. Selain itu kita bakal pakai alkohol 96% dan Aquades. Oke, mari kita membuat. Nah, yang pertama kita bakal ngambil minyak goreng sebanyak 5 ml. Nah, selanjutnya kita bakal nimbang NaOH padat sebanyak 1,5 gram. Kemudian kita ambil alkohol 96% sebanyak 25 ml. Lalu kita campurkan ke dalam minyak goreng yang tadi udah kita ambil. Kemudian kita tambahkan NaOH padat yang sudah kita timbang tadi ke dalam campurannya. Kemudian kita panaskan campuran tadi hingga mendidih selama 15 menit. Setelah semua alkoholnya diuapkan, akan menghasilkan seperti ini. Nah, ini tuh sabun ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan ngelarutin sabunnya kita dengan 75 ml Aquades. Nah, selanjutnya kita tambahkan sebanyak 75 ml Aquades. Lalu kita gojok hingga sabunnya larut. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji kesadaran sabun. Uji kesadaran sabun adalah uji yang dilakukan setelah saponifikasi sebelumnya sudah kita lakukan, di mana uji kesadaran sabun ini menggunakan sampel hasil saponifikasi sebelumnya untuk mengidentifikasi sampel tersebut pada air sada. Nah, hasil positif negatifnya itu ditandai dengan apa sih? Untuk hasil negatifnya itu ditandai dengan adanya busa tapi tidak ada terbentuk endapan. Sedangkan bila terdapat endapan dan tidak ada busa, maka sampel sabun saponifikasi yang kita lakukan sebelumnya positif. Nah, pada uji kesadaran sabun ini kita membutuhkan larutan sabun hasil saponifikasi sebelumnya, larutan deterjen, larutan PB asetat 5%, larutan CaCl2 5%, larutan MgSO4 5%, kemudian asam asetat atau CH3COOH 5 molar, beberapa tabung reaksi, propipet, pipet ukur, pH stick, dan pipet tetes. Nah, kita akan mengambil 6 ml larutan deterjen.
Nah, setelah kita mengambil sampel sebanyak 6 mili, kita akan mengukur pH-nya dengan pH stick. Jadi bisa dilihat pH sticknya itu pada pH 11. Nah, pada pH sticknya yang kita dapat itu pH-nya adalah 11, di mana itu masih pada suasana basah. Jadi kita harus membuatnya pada pH normal yaitu 7 pada larutan deterjennya. Nah, agar pH deterjen tadi sebelumnya itu basah jadi netral, kita akan menambahkan asam asetat. Kita menambahkan asam asetat perlahan-lahan, kemudian mengukur pH-nya kembali. Nah, pH-nya tadi awalnya 11 jadi turun ke 10. Kemudian kita lakukan berulang sehingga pH-nya 7. Nah, setelah kita menambahkan asam asetat sebanyak 8 tetes, didapatkanlah pH-nya tuh 7 netral. Kita lakukan juga pengambilan sampel sebanyak 6 mili pada larutan sabun fase saponifikasi sebelumnya. Kemudian pada larutan sabun hasil saponifikasi juga kita lakukan pengukuran pH menggunakan pH stick. Didapatlah hasilnya pada pH 14. Karena pH sabun yang kita dapatkan adalah 14, maka kita akan menetralkannya dengan menggunakan asam asetat. Kita teteskan perlahan-lahan sehingga pH-nya netral atau 7. Oke, setelah kita melakukan penambahan asam asetat sebanyak 12 tetes, didapatlah pH-nya 7 atau netral. Sampel deterjen yang sudah memiliki pH netral, kita masukkan sebanyak 2 mili ke 3 tabung reaksi yang sudah dilabeli. Larutan sabun hasil saponifikasi yang sudah netral juga kita tambahin sebanyak 2 mili pada setiap tabung reaksi. Jadi pada sampel yang sudah netral dan sudah dibagi sebanyak 2 mili, kita tambahin sebanyak 5 mili larutan CaCl2 5%. Nah, setelah diberikan CaCl2 pada setiap sampel dikocok dengan kuat. Kemudian kita berikan juga sebanyak 5 mili MgSO4 pada setiap sampel. Terakhir kita tambahkan Pb asetat pada setiap sampel. Nah, teman-teman, kita bisa lihat ada atau tidaknya endapan yang dihasilkan pada sampel deterjen atau sabun saponifikasi setelah penambahan Pb asetat, MgSO4, dan CaCl2. Nah, kenapa sih bisa begitu? Mana sih yang memberikan hasil positif atau negatif? Silakan dibaca di modul dan didiskusikan pada kakak asisten masing-masing. Makasih. Nah, di uji yang terakhir ini kita akan melakukan uji kolesterol. Di uji kolesterol ini kita mau lihat di dalam sampelnya kita apakah ada mengandung kolesterol atau tidak. Prinsip yang bakal kita gunakan adalah Lieberman-Burchard, di mana nanti sampel yang akan kita masukkan terus akan kita tambahkan kloroform, kemudian akan bereaksi dengan asam asetat anhidrida dan asam sulfat pekat yang akan menghasilkan warna. Nah, pertama kita ambil sebanyak 5 tetes sampel A,
terus kita masukkan ke tabung reaksi ini. Kemudian 5 tetes sampel B. 5 tetes sampel C. 1 ml sampel D. 1 ml sampel E. Dan yang terakhir adalah 1 ml sampel F. Kemudian kita tambahkan asam asetat anhidrida sebanyak 10 tetes ke masing-masing tabung reaksi. Setelah itu, yang terakhir kita akan meneteskan 2-3 tetes asam sulfat pekat dan kita lihat perubahan warnanya. Nah teman-teman, kita bisa lihat warna yang dihasilkan adalah seperti ini. Ada yang berwarna hijau tua pekat, ada yang berwarna bening. Nah kenapa sih bisa begitu? Mana sih yang memberikan hasil positif? Silahkan dibaca di modul dan didiskusiin dengan kakak asisten masing-masing ya. Terima kasih. Nah teman-teman, kita akan mengisi lembar kerja untuk uji lipid. Untuk uji lipid ini akan ada 3 tabel. Yang pertama adalah uji kejenuhan minyak, uji saponifikasi dan kesadaran sabun, dan uji kolesterol. Untuk uji ketidakjenuhan minyak akan diisi jumlah tetesan air brom. Sedangkan untuk uji saponifikasi dan kesadaran sabun akan dilihat apakah ada endapan atau tidak. Sedangkan untuk uji kolesterol akan dilihat perubahan warna yang terbentuk. Kemudian dilanjutkan dengan format laporan untuk modul 2. Untuk formatnya sendiri, teman-teman bisa lihat sesuai di layar, ada tujuan, metode, hasil dan pembahasan, beserta poin-poin pembahasan untuk setiap ujinya. Kemudian ada kesimpulan dan daftar pustaka. Terima kasih.